Jadi kemarin Surya memberikan sebuah gambar yang luar biasa ke saya. Jadi sebuah cakrawala indah sekali dengan tampilan matahari, kemudian di sisi kiri ada gambar mendungnya, di sisi kanan ada gambar cerahnya, putihnya. Dia kemudian nyeletuk bilang, oh ini adalah sesuatu, dan dia bilang, ngomongnya adalah ini kayak yin dan yang beli gitu. Saya teringat bahwa Mbah pernah menunjukkan hal yang sama juga ke saya pada saat Mbah di danau. Ini kamu pernah nggak lihat seperti ini gitu. Jadi Mbah ngasih video ke saya, dan saya berdua yang melihat itu sama Surya juga. Wah, alam ini indah sekali. Kalau kita mau bilang, oh ini nggak mungkin gitu. Jadi dalam awal kita mikirnya, kita sebagai orang teknik, ya Surya juga orang teknik elektro, saya di informatika, ini bisa diedit, ini bisa penggabungan video dan segala macam. Dan kemarin kita nggak bisa berkata-kata karena langsung ditunjukkan, ini loh yang maksudnya Mbah Kung. Ada sesuatu, ada perbedaan dua warna dalam satu background yang sama gitu. Cakrawala yang sama. Dan di beberapa cakrawala yang kita lihat itu belum pernah sama sekali kita melihat seperti itu, Mbah, gitu. Jadi mungkin Mbah bisa ngasih penjelasan ke kita, bisa ngasih maknanya itu seperti apa gitu, karena tidak bisa kemudian kita menafsirkan segala sesuatu yang muncul itu secara mentah, secara verbal, kemudian berdasarkan esensi-esensi ilmiah yang ada di dalamnya pun kita juga mungkin tidak bisa untuk menjelaskan itu gitu. Mohon penjelasannya terkait dengan hal itu, Mbak. Anakku lanang kan pernah dapat anugerah ketika ulang tahun, dan bisikan itu Mbak Kung langsung sampaikan, waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Kan harus betul. Anakku kan harus benar-benar memahami ini. Temukan makna. Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Ini harus diketahui betul maknanya, dan kita berdua sudah sering duduk, entah itu di kebun, di sawah, di laut, bahkan di warung sekalipun. Apa yang kita lalui selalu diberikan cakrawala indah saat kita lapang jiwa. Dan terutama kita belajar lapang jiwa ini kan harus menerapkan pernapasan panjang yang kembang kempis perut kita untuk menjaga konektivitas dari sang pemberi napas dengan napas kita. Sama seperti HP-mu yang punya kuota, punya pulsa banyak, tapi kalau nggak ada frekuensi, nggak ada sinyal, kita nggak bisa dialog, kita nggak bisa komunikasi. Demikian pula tahu mana cakrawala. Cakrawala ini kan hanya batas penglihatan kita, bahwa kita ini punya ragawi yang sangat terbatas. Pandangan kita, daya lihat kita, pendengaran kita, penciuman kita, pendek kata, ragawi kita ini terbatas. Yang tidak terbatas adalah rohani kita. Saat menyatunya ragawi dan rohani ini menjadi jiwa, maka lahirlah hidup dan kehidupan. Dan ketika semesta raya ini memberikan cakrawala yang dahsyat
dan ajaib bagi yang membuka lapang jiwanya, maka akan memahami makna yang sesungguhnya. Kalau melihat keberimbangan cakrawala yang terbelah dua oleh bias surya atau bias apapun, itu anugerah dan tidak akan pernah terulang. Setiap cakrawala, setiap penglihatan, setiap pemandangan tidak akan pernah terulang, karena itu bentuk apresiasi, penghargaan, hadiah dari sang pemberi napas kepada kita yang diberikan napas. Kan kesana, Li. Jadi kita setiap melihat cakrawala yang indah atau apapun bentuknya, sekecil apapun wujudnya, itu adalah anugerah beliau. Tidak seorang pun mampu dan mencapai hal seperti itu kalau tidak menerapkan pernapasan panjang yang disebut dan diserukan selalu dalam setiap ritual dan seremonial pranayama. Kalau kelak anakku lanang ini memuput memimpin suatu doa, ya mulailah dengan pranayama. Jangan hanya menyarankan saja, diterapkan betul pranayama. Artinya kita harus menghirup napas sebanyak-banyaknya, mengembangkan perut kita tanpa menahannya, dihembuskan kembali sampai betul-betul keteduhan beliau hadir di jiwa kita. Ingat, di jiwa kita, artinya utuh, ragawi dan rohani menyatu jadi daya hidup, daya spirit ini dalam kehidupan. Nah, kalau kita sudah dikasih anugerah, apresiasi, hadiah semacam itu, otomatis kalau sang pemberi napas ini ada konektivitas dengan napas kita, dengan daya hidup kita, dengan spirit kita, otomatis mengerti bisikan apa yang didawuhkan, yang dibisikkan, yang diilhamkan, dan yang disampaikan kepada hidup kita ini pasti penuh makna. Mengapa ada cakrawala biru dan kuning? Betul-betul kuning. Ini jelas sekali, kuning ini melambangkan kemuliaan beliau. Biru, kalau di kedokteran tahu sendiri kan, mana biru kalau di kedokteran adalah racun. Ada sesuatu yang dimuliakan ketika kita mampu mengalahkan aneka hal yang buruk dalam kehidupan. Maka jangan bangga kalau kita itu berada dalam keburukan, kejelekan, ya. Banggalah kita dengan kemuliaan dan kesucian beliau, bukan diri kita. Enggak, kita tidak akan pernah mampu suci dan mulia, tapi mengharapkan membuka jiwa kita agar tetap berada dalam kemuliaan dan kesucian beliau. Maka kita diciprati, maka simbolnya dipercikin. Ada nerte, ada pelukatan, ada ruatan dan sebagainya. Simbol-simbol ini harus dipahami, dan untuk mencapai ke sana kita harus juga menelusuri yang sudah dicapai oleh leluhur kita, yang diuraikan melalui 11 tembang, 11 tembang dari mijil sampai pucung yang sering Mbah Kong uraikan.